Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita. Tepatnya hari ini hari Rabu tanggal 5 bulan Maret tahun 2025. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya baca sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, Injil Matius pasal 5 sering kita dengar disebutkan bahwa ini adalah bagian dari khotbah yang disampaikan Yesus di bukit atau khotbah di bukit. Menarik untuk sedikit saja saya mengajak kita kembali pada peristiwa lampau itu. Konon karena sudah semakin banyak orang yang tertarik dengan pengajaran Yesus, sekaligus juga menyaksikan mujizat yang dia lakukan, maka sepertinya Yesus membutuhkan satu tempat di mana suaranya bisa didengar oleh lebih banyak orang dan bisa melihat wajahnya yang penuh dengan kewibawaan surgawi. Maka tempat yang tepat kala itu adalah bukit. Nah, saudara kekasih, di antara banyak pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan di bukit adalah ajakan kepada orang-orang yang mengikut dia untuk panggilan sebagai garam dan terang. Nah, hal ini pun sudah sangat sering kita dengarkan sebagai garam dan terang. Intinya, panggilan menjadi garam dan terang itu, jika kita membaca, mengikuti uraian-uraian pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, lebih menekankan soal keteladanan. Sederhananya seperti ini. Ketika kehadiran anak-anak Allah, pengikut Kristus, semakin membawa kejelasan bagi orang lain, diibaratkan tercukupi cahaya yang menerangi, sehingga mereka akan bisa mengambil solusi-solusi dalam hidupnya. Demikian panggilan sebagai terang. Panggilan sebagai garam adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya, anak-anak Allah, untuk memberi makna dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, demikian banyak fungsi garam itu. Nah, saudara kekasih, kita fokus pada nats ini. Sekali lagi saya baca lagi untuk kita tidak lupa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, orang Kristen, pengikut Kristus, diajak supaya hidupnya menjadi cahaya bagi orang lain, dan supaya orang lain dapat melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya berbuat baik itu
membutuhkan satu strategi supaya orang lain dapat melihat. Tetapi ingat, pada bagian berikut ini barangkali yang jauh berbeda, dan ini menjadi pesan penting yang harus kita hidupi dalam nats ini. Ketika kita dipanggil untuk berbuat baik dan itu disaksikan oleh banyak orang, bukan supaya kita memperoleh pujian, bukan supaya kita mendapatkan pujian, tetapi supaya orang lain melihat dan mempercayai kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Maka melalui firman ini kita diingatkan kembali, panggilan kita di tengah-tengah dunia ini harus terus dan seterusnya berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu bukan dalam rangka supaya kita dipuji, supaya kita dimuliakan, bukan. Tetapi itu merupakan misi nyata yang dapat kita lakukan supaya orang lain juga sekitar kita turut memuliakan nama Tuhan. Maka terang di sini bukan berarti terang secara fisik, tetapi terang secara spiritual. Artinya perbuatan-perbuatan kita itu sungguh menerangi orang lain. Nah, tindakan-tindakan baik tentu antara lain kasih yang harus kita nyatakan, semestinya itu mencerahkan kehidupan orang lain. Dan setelah mereka mendapatkan pencerahan, diharapkan mereka akan turut bersama-sama dengan kita memuliakan Allah. Orang-orang di sekitar kita, kita harus pastikan mereka dapat melihat keteladanan hidup yang kita nyatakan. Maka sangat penting bagi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus itu melakukan setiap pekerjaan sebaik mungkin, melakukan setiap pekerjaan sebaik mungkin. Nah, jika kita tidak menempatkan diri sebagai teladan dalam hal perbuatan lain, perbuatan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita ingat lanjutan dari panggilan sebagai garam. Untuk apa? Lebih baik dia dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, saudara kekasih, menarik sekali nats ini. Ingat, tidak cukup hanya berbuat baik, tetapi perbuatan baikmu harus dilihat nyata bagi orang sekitarmu, supaya sekitarmu turut memuliakan nama Tuhan. Selamat menjalani hidup hari ini dengan penuh kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk bercahaya menerangi dunia ini, dan kami harus menyatakan setiap perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi bukan supaya kami beroleh pujian dari orang sekitar kami, tetapi perbuatan baik, pekerjaan baik itu menjadi satu misi nyata dari kami, agar semakin banyak lagi orang yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau, bahkan kami percaya hanya dengan Roh Kudus mula kami mampu memelihara kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebaikan. Berkatilah kami hari ini, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu menjadi kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.